diri kamu, Sak. Bukan salah kamu. Aja kan. Gara-gara keluarga kamu sekarang jadi gimana? Kamu sama Om Romi jadi nggak baik-baik. Setiap memikirkan hubungan Om Romi dan Dania, aku selalu merasa seharusnya sudah tidak ada sakit lagi dan lagi mencintai Dania. Apa karena trauma itu yang begitu? Karena dulu aku pernah mencintai Dania yang begitu. Hasil tes DNA dari Prakasa tidak cocok. Mona nih guys, ternyata dia yang masih berada di tempat camping, dia justru malah ditinggal suaminya Rafael di situ karena memang keadaannya Rafael yang masih menginginkan Safira nih guys. Dia masih mengingat Safira seperti itu dan dia benar-benar tidak peduli dengan istrinya Mona, main langsung ditinggal saja. Dan dia juga berpikir kalau dia bertemu dengan Mona selalu bawaannya marah-marah dan marah seperti itu. Maka dari itu nih guys, langsung ditutuplah itu telepon dan di situ Mona benar-benar sangat kesal banget karena dia ditinggal sendirian di dalam camping di situ. Karena walau bagaimanapun kan seharusnya di situ kan berangkatnya bareng juga pulangnya bareng. Mona seharusnya dihargai oleh suaminya. Nah, karena dia tidak punya pilihan lain, akhirnya membuat dia harus segera pulang nih guys. Dan di situ sementara itu ada Julian nih guys. Julian itu nih guys, memang dia tidak bisa menahan amarah dia yang sangat besar sekali setelah dia mengetahui kebenarannya. Ada foto, ada video, bukti yang menyatakan kedekatannya Om Romi dengan Dania. Makanya dia berusaha untuk mengusir Om Romi dan juga istrinya Wulan seperti itu dari rumahnya karena dia sudah tidak suka lagi dengan Om Romi. Namun di situ istrinya Safira berusaha untuk menenangkan suaminya. Seharusnya apa yang dilakukan suaminya tidak seperti itu. Mas Julian seharusnya berusaha untuk tidak marah-marah dan seharusnya dia juga mengumpulkan banyak data-data, bukti-bukti yang lain. Setelah tes DNA itu muncul, apakah hasilnya seperti apa, maka barulah dia seharusnya mengambil tindakan seperti itu. Bukan main langsung marah-marah dan mengusir omnya sendiri dari rumah. Karena walau bagaimanapun Safira tidak menginginkan hubungan dia dengan omnya berantakan seperti itu. Safira jadi sedih. Dia sedih banget setelah menunjukkan video tersebut yang menyatakan kedekatannya Dania dengan omnya Romi seperti itu. Makanya dia sedih seperti itu nih guys. Safira benar-benar sedih seperti itu. Namun di situ Julian berusaha untuk menegaskan kepada Safira dia tidak perlu menyalahkan dirinya seperti itu dan tidak perlu bersedih. Apa yang telah dilakukan oleh Safira itu sudah benar karena walau bagaimanapun dia mengungkap kebenaran seperti itu. Hanya saja memang kondisinya di situ Julian tidak bisa memegang apa yang menjadi keinginannya. Dia tidak bisa menahan amarahnya yang begitu sangat besar sekali seperti itu. Dahulu dia sangat mencintai Dania, bahkan trauma di masa lalunya masih membekas di dalam hatinya seperti itu. Makanya dia benar-benar marah. Dan di situ nih guys, Romi ini juga sangat marah banget nih guys ya. Dia sangat marah karena diusir. Dan di situ juga ada istrinya Wulan yang tahu betul bahwa di situ omnya dan juga Wulan selaku tantenya tidak dihargai oleh keponakannya sendiri Julian. Seharusnya Julian tidak bisa melakukan seperti itu. Nah, menurut Romi ini semua itu adalah salahnya Safira. Dan seharusnya sejak dulu dia harus menyingkirkan Safira seperti itu. Nah, istrinya Wulan ini bingung dengan suaminya. Apakah memang sejak dulu dia sudah mengenal Safira seperti itu? Sejak kapan dia mengenal? Nah, kemudian di situ karena dia keceplosan sendiri karena ingin menyingkirkan Safira, dia hanya bilang bahwa dia hanya menyingkirkan, mungkin seharusnya tidak sampai ke babak pernikahan antara Julian dan juga Safira. Nah, karena sudah tidak ada hal yang bisa ia lakukan saat ini, hanya kekecewaan yang ada di hatinya Romi. Karena Romi itu nih guys berusaha bilang bahwa dia itu menyingkirkan yang bukan berarti dia membunuh. Walaupun di situ sebenarnya dia mau menyingkirkan yang artinya mau menghilangkan nyawanya Safira. Namun dia tidak ngaku dengan suaminya, dengan istrinya Wulan. Di situ Wulan juga tidak suka jika dia memiliki suami yang berhati busuk. Apalagi sampai punya niat jahat menyingkirkan Safira, apalagi nyawanya. Walau bagaimanapun sebenci-bencinya keluarga yang diajarkan oleh papanya tidak pernah menyingkirkan orang seperti itu. Jadi Wulan tidak mau jika dia punya suami yang
pembunuh seperti itu. Nah, sementara Mona nih guys, dia masih sedih meratapi nasibnya karena dia ditinggal begitu saja di camping tadi seperti itu. Suaminya entah kemana pergi begitu saja. Selama ini dia tidak pernah diperlakukan oleh siapapun dengan sangat buruk sekali. Hanya suaminya Rafael lah yang memperlakukan dia dengan sangat buruk sekali seperti itu. Makanya keadaan dia membuat hati dia sangat sedih banget guys. Dia sangat sedih, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Nah, sementara mamanya Rafael itu juga bingung apa yang harus dia lakukan. Di situ dia juga bilang kepada suaminya, Pak Gunawan, untuk membantu kasus ini. Jangan diam saja. Karena nggak bisa dong untuk Rafael dan juga Mona marah-marahan terus. Karena walau bagaimanapun selaku ibu tidak menginginkan anaknya itu berantem terus. Pernikahannya harusnya langgeng, harusnya bahagia seperti itu. Namun ternyata takdir justru berkata lain dalam kehidupannya pernikahannya Safira guys, dalam pernikahannya Mona seperti itu. Karena di pernikahan Mona yang ternyata dia seharusnya happy, ternyata tidak. Dia memandangi foto pernikahannya dan dia melihat di situ seharusnya dia bahagia. Ya, dia seharusnya diperlakukan dengan sangat baik dan dicintai oleh Rafael. Dia sudah menurunkan egonya, dia sudah melakukan apapun menjadi istri yang baik, ya. Di situ dia langsung melempar foto pernikahan dia karena dia benar-benar sangat kecewa dan marah betul kepada Rafael. Rafael yang tidak membuat dia bahagia, Rafael tidak menghargai dia. Itulah yang bikin dia itu sangat marah banget. Mona sangat marah, membanting di situ. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Padahal Mona ini sudah menurunkan egonya dan melakukan apa yang diminta oleh suaminya Rafael, guys. Namun ternyata apa yang ia lakukan usahanya gagal, tidak berhasil sama sekali. Dia hanya bisa memandangi foto itu dan berharap bahwa pernikahannya baik-baik saja. Karena memang selama ini dia selalu mendapatkan apa yang ia mau, namun kali ini tidak dalam pernikahannya. Maka dari itu dia sangat kesal, diperlakukan dengan sangat tidak baik. Dia membanting semua yang ada di situ nih guys. Dan dia memberantakan semua kasurnya seperti itu. Kekecewaan yang begitu sangat dalam. Bahkan dia berpikir bahwa dia mau pulang saja. Karena percuma dia meneruskan pernikahan tersebut juga kayaknya nggak mungkin. Makanya dia tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan. Apakah dia harus berhenti memikirkan cintanya atau dia justru harus bertahan. Karena dia sudah pasrah guys. Apapun yang terjadi memang kayaknya Rafael sudah tidak menginginkannya. Dia sedih seperti itu guys. Mona tidak tahu apa yang harus dia lakukan di situ. Mamanya Rafael tiba. Ya, Mama Lestari tiba dan melihat semua keadaan sudah berantakan, kapal pecah seperti itu. Dan di situ bingung apa yang dilakukan oleh Mona seperti itu nih guys. Dan Mona ya di situ juga minta maaf kepada Mama Lestari, membuat kamarnya berantakan karena dia benar-benar sangat sedih. Dia dikecewakan oleh anaknya Rafael, di mana Rafael yang seharusnya menjadi suaminya bisa melindungi dia, membuat dia bahagia, namun justru malah bikin dia sedih. Nah, kemudian di situ nih guys, dia juga menceritakan ya guys ya, yang seharusnya di tenda ya saat camping itu menjadi malam pertama bahagia, malah justru tidak bahagia karena dia bersama dengan suaminya Rafael yang bikin dia sedih. Bawaannya marah-marah terus seperti itu. Nah, sementara itu nih guys, ada Pak Gunawan yang masih memikirkan ingin ketemu dengan Safira. Dia berusaha untuk menghubungi lewat telepon, namun ternyata tidak diangkat. Sebenarnya sudah berdering, artinya kan sudah bisa dihubungi, namun sampai saat ini belum mendapatkan jawaban dan tidak diangkat juga. Nah, itu yang bikin pertanyaan kepada Pak Gunawan, kenapa nggak diangkat? Nah, sementara itu ternyata memang Safira itu lagi bersama dengan suaminya. Jika dia mengangkat teleponnya, maka suaminya bangun. Itulah yang bikin Safira tidak bisa mengangkat teleponnya guys. Dan hal tersebut justru malah membuat keadaan semakin cemas ya, membingungkan. Karena walau bagaimanapun Pak Gunawan harus segera mungkin menyelesaikan permasalahan dan Safira harus tahu bahwa dia adalah adik dari Dania itu sendiri. Dan di situ ya guys, Mama Lestari berusaha ya bilang kepada menantunya Mona untuk lebih bersabar. Dan di situ setelah mendapatkan pengertiannya ya dari Mona, ternyata Mona itu tidak berhasil membuat ya suaminya itu jatuh cinta dan takluk seperti itu loh guys. Dan di situ sebenarnya ada kekecewaan di hatinya Mama Lestari di situ. Karena walau bagaimanapun seharusnya pernikahannya berjalan dengan lancar, keduanya
baik-baik saja. Namun di situ sesuai apa yang telah diungkapkan oleh Mona, memang tidak baik-baik saja pernikahan dia seperti itu. Di situ nih guys ya, memang ketika dulunya Rafael itu ya yang menikahi Safira yang dulu belum bisa memberikan dia cucu ya, itu karena dulu Rafael sering meninggalkan Safira sampai berbulan-bulan. Makanya selama pernikahannya dulu dengan Rafael selama 1 tahun, ternyata belum bisa membuahkan hasil yang baik, belum bisa memberikan cucu bagi Mama Lestari. Dan tentu saja hal tersebut bikin Mama Lestari ini sedih dan segera pengen punya cucu. Namun itu dulu karena memang Rafael sering meninggalkan. Namun sekarang kan kondisinya berbeda, bahwa sekarang kan Rafael itu punya banyak waktu dengan Mona dan seharusnya Mona itu bisa mendapatkan hatinya dan segera bisa hamil seperti itu nih guys. Namun ternyata sesuai dengan faktanya Mona sudah melakukan apa yang ia bisa. Mona sudah memberikan yang terbaik, bahkan menurunkan ego dia, memenuhi apa yang menjadi tanggung jawabnya sebagai seorang istri seperti itu. Dia sudah merendahkan diri seperti itu, dia sudah melakukan, dia sudah bersabar seperti itu. Namun, menurut Mama Lestari mungkin usahanya kurang. Dia harus lebih bersabar. Apalagi sebagai seorang istri. Istri itu harusnya lebih bersabar. Di situ memang Mama Lestari memberikan tips. Ya, memberikan tips agar dia bisa mendapatkan hatinya anaknya Rafael dengan cara dia harus menuruti dan banyak mengalah dengan Rafael. Jika Rafael itu bilang ikuti saja, mengalah saja demi Rafael. Karena Mama Lestari itu yakin bahwa Rafael itu anak yang baik. Seperti itu, jadi dia tidak mungkin tega dengan Mona. Namun Mona ini guys sudah pasrah. Karena dia sudah melakukan apa yang diminta oleh suaminya itu sendiri dan dia sudah menurunkan egonya. Apabila dia sudah melakukan itu semua, namun ternyata suaminya tidak menghargai dia, apalah daya dari Mona itu sendiri. Karena dia yang sudah berusaha dengan sangat-sangat keras sekali, tidak mendapatkan hal yang baik, tidak dihargai. Dia sudah melakukan dengan sangat baik tugas dia sebagai seorang istri. Namun ternyata di situ mamanya Rafael tetap menginginkan Mona untuk lebih bersabar, lebih keras lagi, berusahanya seperti itu agar bisa mendapatkan hati anaknya. Romi dan juga istrinya Wulan yang sedang nginep di hotel karena memang dia tidak punya pilihan lain selain menginap di hotel karena telah diusir oleh keponakannya sendiri, Julian nih guys. Dan di situ Wulan sengaja memesan ya 2 kasur sehingga di situ dia tidak perlu 1 kasur. Karena kondisinya dia masih marah dengan suaminya dan sangat kecewa dengan suaminya. Nah di situ Rami juga bingung kenapa kok pesannya itu 2 bedroom seperti itu. Seharusnya kan 1 bedroom saja cukup ya kan. Kenapa harus ada 2 kasur yang berbeda? Dan di situ dia berusaha untuk ya membuat istrinya itu luluh. Dia berusaha untuk meluluhkan hati istrinya agar mau pesan 1 kasur saja supaya bisa tidur guling-gulingan bersama karena dia tidak bisa tidur guys kalau misalkan tidak memeluk istrinya Wulan seperti itu. Di situ nih guys, Wulan tidak bisa diluluhkan karena sudah sangat kecewa sekali karena memang Romi sendirilah yang justru memilih untuk mencintai Dania. Dengan kekecewaan tersebut membuat ya hati istrinya Wulan itu sedih, bahkan dia tidak mau satu tempat tidur lagi seperti itu. Ya memang keadaannya di situ memang tetap ya 1 kamar namun cuma 2 bedroom seperti itu. Dan di situ memang dia tidak akan pernah bisa melupakan kejadian di situ. Nah, Romi ini tidak pernah menyerah. Apapun akan dia lakukan nih guys. Dia berusaha untuk memeluk istrinya, berusaha untuk meyakinkan istrinya agar Wulan ini luluh, agar Wulan ini mau menuruti apa yang ia mau seperti itu nih guys. Namun di situ Wulan tetap kekeh pada pendirian bahwa dia nggak mau tidur 1 kasur di situ. Merengek-rengek lah tuh ya Romi ini guys, dan bahkan Romi di situ ditendang, di situ dipukul oleh istrinya sendiri karena walau bagaimanapun dia dibekali ilmu bela diri. Kalau misalkan di situ Romi melakukan tindakan yang aneh-aneh yang bikin sakit hati Wulan, dia tidak segan-segan untuk memukul pastinya. Lagi-lagi dengan keadaan seperti ini Romi menyalahkan Safira nih guys. Nah sementara itu nih guys, ada sisi yang melihat mamanya sedih banget karena di situ dia meratapi nasib terus, dan di situ dia berusaha nih guys bertanya kepada mamanya mau makan apa seperti itu, apa perlu dipesankan makanan seperti itu.
mie Jawa atau makanan apa seperti itu yang bikin mamanya happy. Namun menurut mamanya dia tidak perlu makan. Dia hanya pengen beristirahat karena kepalanya pusing. Pusing karena mikirin banyak masalah seperti itu. Ya menurut Mama Gina bahwa keadaan dia baik-baik saja. Dia hanya ingin tidur sendirian, pusing mikirin masalah seperti itu. Namun Sisi selaku anak, dia mau yang terbaik untuk mamanya agar tidak bikin banyak yang masalah, dan di situ dia berusaha untuk buatin sup guys agar mamanya ini tenang. Nah sementara Julian nih guys, memang kondisinya kan dia tidur tadi bersama dengan Safira. Namun di sampingnya di situ kok sudah tidak ada Safira lah. Safira itu kemana ya guys ya? Dia berusaha untuk mencari tuh di mana keberadaannya Safira, dan ternyata di situ memang Safira itu lagi di toilet, posisinya di kamar mandi. Makanya Safira tadi itu nggak ada di situ. Nah di situ ya kan, karena memang saking dia cintanya banget dengan Safira nih guys, dia nggak bisa kehilangan Safira, tidak bisa jauh-jauh dari Safira. Safira pun menyadari banyak masalah terjadi dengan Julian, membuat dia itu harus memperlakukan suaminya dengan sangat baik sekali pastinya. Jangan sampai suaminya stres karena masalah Dania. Karena pastinya dengan adanya masalah yang dihadapi suaminya, dia harus tetap menguatkan. Di situ nih guys, dia juga tanya kepada suaminya mau makan apa seperti itu. Dan di situ memang Safira menginginkan membuatkan sup makaroni saja seperti itu karena memang kondisinya bahwa Julian juga tidak baik-baik saja. Makanya mau dibuatkan sup saja makaroni seperti itu. Nih guys, sambil dia mengelus ya, bercinta dengan suaminya, membahagiakan Julian seperti itu. Karena memang tempat saat ini adalah membahagiakan Julian. Karena dia tahu betul masalah yang dialami Julian tidaklah begitu sangat mudah saat ini. Dengan banyak permasalahan itulah Safira mengerti betul apa yang harus dia lakukan saat ini, yaitu membahagiakan dia dan membuat dia tetap tenang. Jadi dia berusaha untuk terus menenangkan suaminya. Nih guys, di situ dia berusaha untuk gembasin suaminya seperti itu, buat lelucon dengan suaminya. Setelah itu barulah dia ke dapur nih guys. Nah di dapur ketika dia mau bikin sup, tiba-tiba juga ada Sisi loh. Sisi itu juga bikin sup. Kenapa alasan dia bikin sup? Karena memang mamanya lagi tidak enak badan seperti itu. Makanya dia mau bikin sup. Di situ Sisi senang banget karena ada Kak Safira seperti itu. Barangkali kan Safira bisa masak bareng, dan ternyata di situ memang tujuannya Safira ke dapur adalah masak sup juga makaroni. Nah, momen tersebut tentu saja dipakai Sisi untuk ya masak bareng seperti itu. Dan di situ nih guys, keadaannya ya di situ Sisi itu diceritani guys. Sisi itu diberi kabar oleh Safira bahwa dia sangat sedih sangat. Jadi Safira itu bilang kepada Sisi bahwa dia itu sedih ya terhadap keluarganya. Mungkin Mama Gina itu sedih mikirin Loli seperti itu. Mama Gina itu sedih mikirin Loli. Dan di situ memang Sisi tahu betul bahwa mamanya memang lagi mikirin Loli. Ya mungkin dengan waktu prosesnya nanti akan ngebikin mamanya juga sadar bahwa ini adalah yang terbaik. Namun di satu sisi bahwa hal tersebut tentu saja tidak enak bagi Safira karena dia telah membuat keadaan jadi tidak jauh lebih baik. Om Rami pun juga harus keluar. Ya, andai saja dia tidak menunjukkan video tersebut. Andai saja dia tidak menunjukkan video tersebut, mungkin suaminya tidak akan marah seperti itu. Namun Sisi itu paham betul apa yang dilakukan oleh Kak Safira itu sudah betul. Kebenaran harus tetap terungkap. Mungkin pada awalnya memang susah, namun suatu saat Mama pasti akan sangat menyadari seperti itu. Justru malah kalau terungkapnya nanti-nanti, ya kan Dania pasti akan melakukan tindakan yang aneh-aneh dan memanfaatkan momentum seperti ini untuk melakukan apa yang Dania mau. Justru lebih baik sekarang dibuka seperti itu. Kebenaran harus tetap terungkap seperti itu. Dan di situ Sisi benar-benar menyadari, perlahan tapi pasti bahwa Sisi menginginkan bahwa di situ Safira bahagia dan segera memiliki momongan agar mamanya tidak kepikiran terus. Makanya di situ Sisi bilang kepada Safira untuk memiliki momongan seperti itu. Safira pun juga berpikir seperti itu guys. Namun faktanya sampai sekarang dia belum ngisi ya, mungkin perutnya masih isinya makanan aja. Namun dia sangat happy dengan keadaan seperti itu dan senang banget Sisi sangat peduli dengan dia. Dan di situ ya ada
Yuda itu lagi teleponan guys dengan klien dia yang pasti ada meeting yang sangat penting banget besok dan ada schedule yang sangat penting juga ya terkait kliennya seperti itu. Nah, tiba-tiba ketika dia sedang telepon, ada hal yang tidak beres, yaitu mengenai anaknya, yaitu Loli. Loli itu kayaknya muntah-muntah. Nah, ketika dia sedang berteleponan dengan kliennya, justru malah dia disibukkan dengan hal yang aneh-aneh lagi nih guys, yaitu Loli sedang tidak enak badan, sedang muntah-muntah, sehingga membuat hatinya Yuda itu tidak tenang dan menghampiri Loli segera. Dan ketika dia menghampiri Loli, dia bertanya tuh kepada Loli, kenapa tadi Loli apakah benar muntah-muntah seperti itu? Dan di situ ditanya Loli memang muntah-muntah, tadi kondisinya memang dia tidak enak seperti itu. Dan karena Yuda juga kasihan, dia menginginkan Loli untuk segera ke rumah sakit untuk diperiksa. Namun Loli itu tidak mau guys ke rumah sakit karena Loli itu takut sama jarum suntik seperti itu, karena itu yang ngebikin dia sedih. Namun, Yuda berusaha untuk menegaskan dan bilang kepada Loli lebih baik kan ke dokter supaya diberi obat, nanti tidak disuntik. Nanti dilihat dulu, didiagnosis dulu, dicek dulu apakah keadaan dia perlu disuntik atau tidak. Namun di situ tetap nggak mau Lolinya guys sedih seperti itu, karena walau bagaimanapun dia masih kecil dan takut jarum suntik seperti itu karena dia ketakutan. Nah, di situ mamanya atau Mama Dania ini bilang kepada Yuda untuk tidak usah terlalu khawatir. Mungkin karena memang cuacanya yang tidak enak seperti itu, dingin, ya membuat dia itu mual-mual, muntah-muntah seperti itu. Nah, itu terjadi perdebatan antara Dania dan juga Yuda nih guys. Yuda tetap berpikir demi kebaikan dan kesehatannya Loli, maka harus ke rumah sakit segera. Namun mamanya Dania itu merasa lebih tahu atas apa yang terjadi dengan anaknya. Diberikan minyak kayu putih ke perutnya saja itu juga akan membuat keadaan lebih baik. Dan dia berusaha untuk memberikan minyak kayu putih ke perutnya Loli seperti itu. Dan dia berusaha untuk meyakinkan kepada Yuda bahwa dia baik-baik saja. Dan dia tanya kepada anaknya apa baik-baik saja. Dan situ Loli menjawab baik-baik saja nih guys. Nah, sementara itu nih guys, ada kemesraan antara Julian dan juga Safira. Safira ini sengaja menyuapi suaminya, memberikan rasa cinta yang begitu besar kepada suaminya agar suaminya ini nggak mikirin terus terkait masalahnya Dania yang tidak ada ujung-ujungnya itu. Memang ya sampai hasil tes DNA itu keluar barulah dipikirkan begitu. Nah, di situ nih guys, karena cintanya Safira juga besar dan Julian pun juga sudah mencintai Safira dengan sangat tulus. Di situ Julian bilang kepada Safira untuk tidak usah mikirin mamanya. Mamanya untuk saat ini masih stres mikirin Loli. Karena dia sudah menaruh harapan yang begitu besar ke Loli dan mencintai Loli. Dan sudah dianggap Loli itu sebagai cucunya sendiri. Makanya mamanya sampai saat ini pusing sakit mikirin Loli. Namun di situ Safira nggak usah mikirin dan menyalahkan keadaan terus seperti itu. Namun di situ Safira juga sadar betul mungkin apa yang dipikirkan suaminya bisa berbanding terbalik dengan kenyataannya. Takutnya di situ mamanya tidak bisa move on dengan Loli. Makanya itu yang bikin sedih. Namun lagi dan lagi, Julian berusaha untuk mengungkapkan kepada istrinya untuk tidak menyalahkan diri sendiri. Mamanya akan baik-baik saja seperti itu. Tidak usah terlalu khawatir mikirin mamanya yang tidak enak seperti itu. Ya namanya Safira akan selalu tidak enakan ya guys ya. Yang ngebikin dia itu ngerasa tidak enak. Ya, dan di situ dia juga menegaskan ke suaminya sampai dia mengetahui yang sebenarnya tes DNA hasilnya seperti apa, Mas Julian ini tetap harus bersabar. Tetap harus bersabar dan jangan emosian seperti itu. Karena demi kebahagiaan. Karena nanti takutnya kalau ada apa-apa juga yang kena itu adalah Safira itu sendiri. Makanya dia selalu menyalahkan diri dia sendiri, dia tidak tahu harus ngapain. Dan dia berusaha untuk menenangkan suaminya apapun yang terjadi terkait nanti keputusan dari hasil tes DNA. Di situ dia akan terus ada bersama dengan suaminya dan akan selalu menguatkan hati suaminya nih guys. Ya, dan membuat tersenyum. Safira ini selalu ingin membuat tersenyum Julian. Seperti itu nih guys. Nah, sementara itu ada Mama Lestari yang lagi mikirin Rafael dan juga Mona hubungan tidak baik-baik saja. Nah, sementara Pak Gunawan ini mikirin terkait chat tadi, terkait telepon tadi. Dia menelpon Safira namun sampai saat ini belum mendapatkan jawaban apapun.
Ini Safira bagaimana sih? Apakah dia repot karena baru pulang dari luar kota? Atau karena urusan apa? Kenapa belum mendapatkan balasan juga seperti itu? Dan sementara itu nih guys, ada anaknya Rafael ini yang sengaja pengen melarikan diri. Guys, seperti itu. Dan Mama Lestari ini berusaha untuk menelpon anaknya Rafael, mencari tahu di mana keberadaan dia. Ternyata tidak diangkat seperti itu. Nah, membuat Mama Lestari ini semakin sedih. Karena ternyata teleponnya justru malah ditolak oleh anaknya sendiri. Dan di situ nih guys, dia berusaha untuk minta bantuan kepada suaminya untuk menelpon. Tidak hanya menelpon tetapi juga video call. Mungkin barangkali kalau misalkan yang menelpon atau yang memvideo call adalah Pak Gunawan, papanya sendiri, barangkali anaknya akan mengangkat seperti itu. Walaupun sebenarnya Pak Gunawan tidak menginginkan itu terjadi. Nah, kemudian nih guys, Pak Gunawan akhirnya itu menelpon ya guys ya, dengan cara memvideo call anaknya dan langsung diangkat. Mungkin barangkali ada berita yang sangat penting sekali yang pasti akan disampaikan oleh Pak Gunawan kepada anaknya Rafael, sehingga membuat Rafael ini mau mengangkat teleponnya di situ. Nah, kemudian di situ papanya tanya di mana keberadaan, yang ternyata dia ada di dalam kantor. Nah, kemudian mamanya langsung mengambil teleponnya, handphonenya itu, dan dia bertanya kepada Rafael di mana saat ini seperti itu. Kenapa dia tidak pulang seperti itu? Dan di situ memang Rafael bilang bahwa dia tidak mau bertemu dengan Mona karena bawaannya selalu marah-marah. Mamanya berusaha untuk menegaskan, jadi laki-laki itu jangan pengecut. Dia tidak mau menginginkan ya anaknya menjadi seorang pengecut seperti itu. Walaupun dia punya banyak masalah harus tetap diselesaikan. Jangan main kabur begitu saja. Dan di situ diharapkan anaknya untuk segera pergi dan pulang kembali ke rumah. Kenapa kok malah nginep di kantor seperti itu? Buat apa? Karena memang disitulah yang diinginkan oleh anaknya, dan mamanya ini berusaha untuk menegaskan kalau keadaannya seperti ini terus lebih baik cerai. Karena kasihan dong Mona selaku istri diperlakukan seperti itu. Padahal mamanya tidak pernah bilang kepada Rafael untuk menjahati seorang wanita. Dan di situ sengajalah mamanya untuk menggertak anaknya agar dia segera pulang ke rumah seperti itu. Di situ nih guys ya, Pak Gunawan ini di satu sisi senang loh ketika mamanya itu mengatakan bahwa di situ apa yang dikatakan oleh mamanya Lestari ingin keduanya harus bercerai saja. Karena memang di situ Pak Gunawan tidak suka dengan Mona. Jadi lebih baik bercerai saja karena dia juga sudah muak dengan wajahnya Mona seperti itu. Namun di situ apapun yang dilakukan oleh Mama Lestari itu hanya untuk menyatukan mereka berdua. Dia percaya bahwa Mona dan juga Rafael itu saling mencintai. Apapun yang ia lakukan hanya untuk menggertak Rafael. Pastinya Rafael tetap akan minta maaf dan kembali lagi ke Mona karena memang masih mencintai antara keduanya seperti itu. Itu keyakinan dari Mama Lestari nih guys. Namun berbeda berbanding terbalik dengan Pak Gunawan. Mungkin dia berharap tidak seperti itu. Sementara Mona nih guys yang masih mikirin suaminya entah di mana, kemudian dia mendapatkan kabar pesan dari Rafael di mana besok dia mau mengajak ketemuan di kafe. Seperti itu nih guys, mengajak ketemuan di cafe D&D seperti itu. Nah, kemudian langsunglah tuh juga karena dia mendapatkan pesan dari suaminya, dia juga bertanya di mana keberadaannya Rafael saat ini. Namun ternyata masih belum mendapatkan jawaban dari Rafael. Nah, karena dia belum mendapatkan jawaban Rafael nih guys, membuat Mona ini justru sangat sedih. Kenapa ya kok belum menjawab juga? Nah, kemudian dia berusaha untuk menelpon dong ya. Pastinya dia akan berusaha untuk menelpon suaminya. Nah, karena dia pastinya sangat khawatir kepada suaminya. Di telepon gak diangkat, di SMS ini gak dibalas. Nah, itu yang bikin pertanyaan besar. Apakah dia akan bertemu dengan Mona, ingin menceraikan Mona seperti itu? Itu yang jadi gawat. Makanya Mona akan sedih sekali. Kenapa ya besok ketemuan gitu loh? Kenapa pesannya masih nggak di-read? Kenapa nggak dibales? Seperti itu nih guys. Nah, mengenai hasil tes DNA Loli akhirnya keluar juga nih guys. Dokter akhirnya memberikan 3 amplop yang pasti itu ya, yang sampelnya kemarin diberikan dokter seperti itu nih guys. Ada sampelnya dari Romi, ada sampelnya dari Julian dan juga Daniel nih guys, seperti itu. Dan semuanya itu sudah ada namanya di situ. Dokter juga sudah menjelaskan di situ ada 3 amplop.
Dan di situ sudah dikasih nama seperti itu. Dan momen-momen yang sangat menegangkan pastinya akan terjadi di situ nih guys, bahwa semua keluarganya berkumpul menyaksikan terkait hasil tesnya. Seperti apa? Apakah benar Julian adalah ayah kandung dari Loli, ataukah Romi seperti itu ayah kandung dari Loli itu sendiri? Yang pertama yang dibuka amplopnya adalah mengenai Daniel. Apakah benar Daniel itu adalah ayah kandung dari Loli seperti itu? Dan semuanya pasti tegang menunggu hasilnya nih guys. Dan ketika dibuka, ya yang pertama itu adalah atas nama Daniel. Dan ternyata setelah dibuka menunjukkan hasil bahwa Daniel itu bukanlah ayah kandung dari Loli seperti itu. Dan itu membuat deg-deg ser dong ya pastinya buat Romi. Bagaimana jika ketahuan nih guys. Dan di situ memang betul bahwa Daniel itu bukan ayah kandung dari Loli itu sendiri. Ya, nihil, ternyata tidak ada hubungannya antara Loli karena dia bukanlah ayah kandungnya di situ nih guys. Nah, yang bikin cemas di situ memang Romi, yang pastinya dia adalah ayah kandung dari Loli, dan pastinya nanti jika ketahuan semuanya akan bikin Julian marah betul dan pastinya akan memukuli seperti itu. Julian pastinya tidak